warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dikasih hujan oleh Allah dan nampaknya sudah agak reda. Jangan lupa untuk membaca doa selesai turun hujan. Mutirna. Lanjutannya gimana? Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh, beliau mengatakan kepada para sahabat, dan malam harinya telah turun hujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ta'rifuna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, Qala rabbukum azza wa jalla asbaha min ibadiyal mu'minuna bi wa kafirun bi. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang mukmin kepadaku dan ada di antara hambaku yang kafir kepadaku. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Siapa yang di pagi ini dia mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. Wa huwa mu'minun bi wa kafirun bin naw. Maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada rasi bintang. Wa man qala mutirna bi nawi kada wa kada. Sementara siapa yang di pagi hari ini dia mengucapkan kita diberi hujan karena adanya rasi bintang ini dan rasi bintang tertentu, bahwa mu'minun bin naw wa kafirun bi, maka dia berarti beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Sisi yang penting dari hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang selesai hujan mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi dengan gelar mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan membaca hadis di kitab Umdatul Ahkam. Kemarin telah kita berikan pengantar bahwasanya ini adalah kitab fikih namun ditulis berdasarkan hadis. Sama seperti metode yang digunakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menulis kitab Bulughul Maram. Hanya saja sisi kelebihan dari kitab ini Umdatul Ahkam kemarin telah kita sampaikan khusus kumpulan hadis riwayat siapa? Bukhari Muslim, khusus kumpulan riwayat Bukhari Muslim. Kalau dari sisi mazhab, penulisnya bermadzhab Hambali. Namun kita tidak mengambil kesimpulan dari fikih mazhabnya karena yang disampaikan hadis, dan hadis tidak mewakili mazhab. Kalau mazhab itu adalah bagaimana pengambilan kesimpulan dari hadis yang bisa jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Baik, kemarin kita plastiknya bisa dibuka. Sudah dibuka, alhamdulillah. Tapi nggak boleh. Oh, belum dapat, Pak. Oh, belum dapat. Masih ada, Pak? Masih ada. Ini siapa yang belum bis? Habis. Oh, ya. Ya satu berdua gitu dulu Mas. Satu berdua. Oke. Kemarin kita telah membaca hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ulangi sejenak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat kalian ketika dia mengalami hadas sampai dia berwudu. Tentang cara membaca hadis ini berbeda dengan cara membaca Quran, ya.
Kalau cara membaca Quran ada aturan tajwid, ada ikhfa, ada idhar, idgham dan seterusnya. Tapi kalau hadis nggak ada. Pokoknya yang penting dibaca dengan suara terang dan jelas, huruf-hurufnya terbaca. Makanya kalau ada hadis yang dia ada mat ketemu dengan hamzah, nanti tidak dipanjangkan. Kata Nabi SAW, Allah tidak menerima sholat kalian ketika dia mengalami hadas sampai berwudu. Kemarin kita ingatkan bahasanya dalam kriteria ibadah itu ada dua. Ada kriteria sah dan ada kriteria diterima. Ada kriteria sah dan ada kriteria diterima. Apa yang dimaksud kriteria sah? Ibadah dengan kriteria sah adalah ibadah yang menggugurkan tanggungan. Jika dia hukumnya wajib berarti menggugurkan kewajiban. Jika dia hukumnya sunnah berarti menggugurkan tanggungan amal sunnah, sehingga tidak perlu diulangi. Ini ibadah yang memenuhi kriteria sah. Karena itu ketika ibadah dinilai sah, maka tidak perlu diulangi. Kemudian yang kedua adalah kriteria diterima. Kapan sebuah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Dari dua ini, kriteria sah sama diterima, mana yang bisa dinilai manusia dan mana yang mustahil dinilai manusia? Masih ingat kemarin Pak? Sah bisa dinilai manusia nggak? Bisa. Sah bisa dinilai manusia. Kalau diterima bisa dinilai atau tidak? Tidak bisa dinilai manusia. Karena itu penilaian kita kepada ibadah seseorang adalah pada sahnya, keabsahannya. Sedangkan pada diterima atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ada satu kesalahan yang mungkin dimiliki oleh sebagian kaum muslimin ketika dia diingatkan. Pada saat ada orang yang ibadahnya keliru, misalnya salah satu rukunnya tidak dipenuhi, kemudian orang ini diingatkan, Bapak ibadahnya tidak sah. Dia tidak terima. Kowe kok ngerti dhewe wong sing nampa ibadahku Allah. Bukan demikian. Kami menilai dari sisi zahirnya. Saya lihat Bapak ketika beribadah tidak melakukan salah satu rukun, berarti ibadah Bapak tidak sah. Sementara sah dan tidak, manusia bisa tahu, pelaku bisa tahu, orang lain yang melihatnya bisa tahu jika di situ dia melakukan rukun syaratnya dan semua ketentuannya. Sehingga kita tidak boleh ketika menilai ibadah orang bahasanya ini tidak sah, ini telah menggugurkan kewajiban, dia tidak boleh membantah bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu status ibadah saya diterima atau tidak. Kalau sudah tidak sah berarti pasti tidak diterima. Tapi kalau sah pasti diterima atau tidak? Belum tentu. Ada amal ibadah yang sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia melakukannya mungkin dicampuri dengan perbuatan dosa atau kurang berkualitas. Memang sah dalam arti menggugurkan kewajiban, sehingga kita katakan kepada orang ini, Bapak tidak perlu mengulangi, tidak perlu mengqadha. Tapi posisi Bapak ingat bisa jadi tidak ada pahalanya. Sebagai contoh misalnya ada ibadah yang sah tapi tidak diterima. Nabi SAW mengatakan tentang puasa. Dulu pernah kita sampaikan dalam kultum Ramadan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyata ta'amahu wa syaraban. Siapa yang dia tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan amal dosa selama dia berpuasa, maka Allah tidak butuh puasanya. Meskipun dia meninggalkan makan minum hubungan badan dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau dari sisi nilai ibadah ini sah, sehingga orang ini setelah Syawal apakah dituntut untuk qadha? Jawabannya tidak. Bapak tidak perlu qadha. Tapi amal Bapak berupa Ramadan, puasa Ramadan di hari ini karena penuh dengan banyak maksiat, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil bahasanya ada ibadah yang dia sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi pertanyaan adalah kapan sebuah ibadah itu terhitung sah? Karena ini yang harus diketahui manusia. Ini sifatnya zahir. Jawabannya adalah ketika orang memenuhi syarat, rukun, wajib, dan semua ketentuan yang harus dikerjakan di situ, maka ibadahnya sah. Bisa kita ukur sebagai ibadah yang sah. Tapi kalau ada salah satu yang tidak dipenuhi, kita juga bisa mengukur ibadahnya tidak sah. Masalah diterima dan tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatatnya. Baik. Sementara dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima sholat kalian apabila hadas. Yang dimaksud tidak menerima di sini, tidak menerima dalam arti tidak sah. Karena siapapun ibadah yang tidak sah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun niatnya jujur, meskipun niatnya ikhlas. Ada orang yang sholat ikhlas lillahi ta'ala, di tengah sholat menuntut batal sholatnya, diterima atau tidak ibadahnya? Jelas tidak diterima. Sholat bapak batal. Nah, gimana saya tadi ikhlas dari awal? Ikhlas di sini tidak diperhitungkan karena ada aturannya. Penuhi aturan di sini baru ikhlasnya kepake. Betul, insya Allah bapak dapat pahala dari sisi kerja bapak misalnya ya. Tadi sudah takbiratul ihram sampai mendekati salam. Begitu 1 menit sebelum salam menuntut, insya Allah dari sekian yang bapak kerjakan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyia-nyiakan amal-amal. Tapi amal ini, sholat ini tidak terhitung sebagai sholat yang mengukurkan kewajiban, harus diulangi. Sehingga makna tidak diterima dalam hadis ini adalah tidak sah. Dan ini jadi dalil bahwa wudu atau bersuci adalah syarat sah ibadah. Baik, kita langsung berpindah ke hadis yang ketiga. Dalam hadis yang ketiga, kita akan membaca hadis dari 3 sahabat. Perawinya 3 sahabat. An Abdillah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Hurairah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini kalau menurut tajwid kita baca Aisyah karena ada mat ketemu hamzah. Jadinya matematika wajib muttasil. Tapi kita tidak pernah lihat ada orang baca Aisyah secara wajib. Ya biasa saja dari Aisyah. Nah, ini contoh bagaimana perbedaan antara baca Quran dengan hadis. Radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, cilaka, lil aqabi minan nar, tungkak-tungkak karena akan nyemplung neraka. Aqab itu maknanya adalah tumit. Celaka tumit-tumit terancam dengan ancaman neraka. Hadisnya dia bukan Muslim. Di sini ada 3 sahabat, kita perkenalkan sejenak. Pertama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As masuk Islam bersama ayahnya Amr bin As. Dan selisih usia antara Abdullah dengan Amr bin As, anak dengan bapak, ada sebagian ahli sejarah mengatakan 12 tahun. Wallahu a'lam, berarti Amr bin As sudah balik di usia 11 tahun. Tapi ini tidak heran bagi kita karena orang di sana percepatan usia baliknya lebih cepat dibandingkan mereka yang ada di sini. Dan beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat rajin beribadah. Dan sababul urut hadis Nabi SAW tentang puasa Daud itu adalah karena peristiwa puasanya Amr bin As. Amr bin As itu puasa setiap hari, puasa. Dan kalau sholat malam hampir tidak pernah absen. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya puasa setiap hari.
Apa kata Nabi SAW? La soma liman somat dahar. Nggak ada puasa bagi yang puasa setiap hari, nggak boleh. Kemudian Nabi SAW menyarankan puasa saja 3 hari setiap bulan. Tapi beliau tetap minta, saya bisa lebih dari itu. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman, daka sawmu akhi Dawud, wala tazid ala dhalik. Silakan puasa sehari dan tidak puasa sehari. Itulah puasa saudaraku Dawud dan kamu tidak boleh lebih dari itu. Makanya siapa yang sudah puasa Dawud nggak boleh nyambi Senin Kemis, nanti jadi rusak, nggak bisa seling. Dan Rasulullah SAW melarangnya. Karena itu puasa yang terbaik. Dan sesuatu itu kalau sudah terbaik ditambahi, bukan malah jadi baik, malah jadi nggak baik. Agama Islam itu sempurna. Ketika ditambahi, makin sempurna atau makin rusak? Makin rusak. Kita punya 2 mata itu sempurna. Kalau kita tambahi 1 lagi matanya, makin sempurna atau makin rusak? Makin rusak. Karena itulah dalam Islam kita dilarang keras nambah-nambahi agama, nambah-nambahi amalan, nambah-nambahi praktek apapun. Itu salah satu di antara tujuan besarnya adalah menjaga kesempurnaan Islam. Dan kita dituntut oleh Nabi SAW untuk selalu menjaga kesempurnaan Islam. Dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan, alaikum bisunnati, pegang erat-erat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan seterusnya. Baik. Kemudian ketika Amr bin As disarankan puasa Dawud, itu beliau kerjakan sampai mendekati kematiannya, sampai tua. Jadi tidak ada sahabat itu kalau sudah ngugemi satu amalan tertentu, itu nggak ada istilah ketika mood beramal. Kalau nggak mood, nggak beramal, nggak. Mereka beramal bukan model mood-mutan, tapi beramal istiqomah. Sepanjang dia bisa mengerjakannya, dia kerjakan. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan wadifah. Wadifah itu amalan sunnah yang dijaga dari sejak dia pertama melakukannya sampai mendekati kematian. Dan masing-masing muslim dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memilikinya, karena ini sebagai amal andalan bagi masing-masing muslim. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Bukhari Muslim, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah dari sekian banyak amal itu yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidak akan pernah bosan ngasih pahala sampai kalian bosan beramal. Sehingga kita dalam beramal itu tidak dianjurkan ketika lagi seneng Senin Kemis haji. Pas lagi kurang seneng, berarti gak puasa suwe, gak puasa. Atau pas lagi seneng mau Quran rajin, begitu kurang seneng Qurannya sampai berdebu dan seterusnya. Bukan seperti itu modelnya. Tapi beramal itu terus menerus, tidak pernah absen, meskipun sedikit. Allah lebih mencintai sedikit namun rutin dibandingkan banyak tapi cuma sekali. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin meskipun sedikit dibandingkan amal yang banyak tapi cuma sekali. Kemudian sahabat yang kedua, Abu Hurairah. Ada yang masih ingat nama aslinya Abu Hurairah? Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin, bukan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau dari suku apa? Masih ingat? Dari Yaman, betul. Dari suku Daus. Dari suku Daus, dan suku Daus berada di Yaman. Maksud saya begini. Jadi kita lebih merutinkan hafalan-hafalan tentang nama-nama tokoh Islam, Pak, dibandingkan isinya cuma nama artis, kan lebih manfaat ya. Sama-sama menghafal. Cuman kadang ada orang yang begitu artis lihat sekali sudah tiang namanya sampai mati. Tapi kalau nama tokoh-tokoh Islam, sahabat banyak tidak tahu, kan aneh ya. Kemudian berikutnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang keberapa?
Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya istri beliau salah satunya Aisyah. Dan beliau inilah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang gadis. Dinikahi Nabi SAW dalam kondisi masih gadis. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, Fadlu Aisyah ala sa'irin nisa kafadli sa'ir ala sa'ir ta'am. Keistimewaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain itu seperti sarit dibandingkan makanan-makanan yang lain. Sarit itu adonan tepung dicampur kurma dan beberapa bumbu yang lainnya yang sangat disukai Rasulullah SAW. Ulama berbeda pendapat, mana dari istri Nabi SAW yang lebih mulia, Aisyah atau Khadijah? Ada yang mengatakan Khadijah lebih mulia karena beliau membela Rasulullah SAW dengan harta dan jiwanya ketika Nabi SAW di Mekah. Ada yang mengatakan Aisyah lebih mulia karena berkat Aisyah kita jadi tahu banyak sunnah Rasulullah SAW di dalam rumah. Dan ada yang mengatakan tidak bisa dibandingkan. Khadijah punya keistimewaan di awal dakwah Islam dan Aisyah punya keistimewaan di awal dakwah, di akhir dakwah Rasulullah SAW. Atas jasa besar Aisyah, nanti kita bisa lihat bagaimana cara wudhu Nabi SAW dalam rumah, cara mandi Rasulullah SAW dalam rumah, sampai bagaimana cara Rasulullah SAW tidur, dan semua aktivitas Nabi SAW dalam rumah. Kalau tidak diceritakan oleh beliau, mungkin banyak sunnah di dalam rumah yang hilang. Dan ini sampai jadi buku, Pak. Ada ulama yang menulis buku judulnya Amalul Laili wa Laila, Amalul Yaumi wa Laila, amal sehari semalam. Sudah diterjemahkan sehari bersama Nabi SAW. Jadi cerita kalau kita di dalam rumah apa saja yang harus kita lakukan sesuai sunnah Nabi SAW. Rata-rata kita ambil dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingatkan sedikit begini. Kita itu punya banyak kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang tua atau oleh keluarga kita sejak kecil. Dan kita mempraktekannya, kita melakukannya sampai hari ini, sampai ketika kita berusia sekarang. Cuma yang jadi masalah, mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu kalau itu ada hadisnya. Sehingga kita ketika melakukannya sama sekali nggak ada niatan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma kita melakukannya karena itu kebiasaan. Bapak Ibu ketika pakai baju, mana dulu yang didahulukan masuk? Kaki atau tangan? Tangan ya, tangan kanan. Kemudian tangan kiri, baru tangan kiri. Sandal juga demikian. Mana yang lebih kita dahulukan? Yang dekat. Anggrek sing cerak sing ndi iku kontrol dhisik. Baik. Kalau dia barang saya yakin kita akan pilih yang kanan dulu. Dan seterusnya. Seperti itu pula ketika kita masuk keluar toilet. Kita masuk keluar masjid. Kalau masuk keluar masjid mungkin jelas ada sunnahnya, kita sadar. Tapi yang rutinitas harian, kita makan pakai tangan kanan, kita minum tangan kanan, meskipun kadang-kadang kecolongan tangan kiri. Kita perlu ingat, semua ini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan itu tanpa ada perasaan mengikuti sunnah Nabi SAW, itu murni adat. Dan amalan yang sifatnya ada, adiyah, tidak ada nilai pahala, bukan ibadah. Sesuatu bisa bernilai ibadah ketika diniatkan dalam rangka mengamalkan ajaran Islam. Saya melakukan ini karena ada panutannya dari tuntunannya dari Nabi SAW. Itulah yang membedakan ketika orang tahu hadis dan tidak tahu hadis. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan ahlul ilmi ja'ala al-'adata 'ibadatan wa ahlul jahli ja'ala al-ibadata 'adatan. Ulama itu bisa mengubah kebiasaan jadi ibadah, sementara orang yang tidak tahu itu mengubah ibadah jadi kebiasaan. Dalam arti tidak ada nilai pahala. Maka penting ketika kita misalnya membaca hadis Nabi SAW melakukan seperti itu, dan kita melakukannya dengan niat mengikuti beliau. Ini bagian dari firman, mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, termasuk ibunda kaum mukminin karena beliau adalah istri Rasulullah SAW. Apa dalil kalau istri Nabi SAW adalah ummul mukminin? Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhu." Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk dibela oleh kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Sehingga yang menyebut istri Nabi SAW adalah ibunda kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika di masa Ali bin Abi Thalib muncul sebagian orang yang dia mengagungkan Ali dan membenci semua yang tidak mendukung Ali. Termasuk salah satunya yang dibenci adalah Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah ketika itu tidak mendukung Ali. Aisyah bersama Zubair bin Awwam, bersama Thalha bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, dan beberapa sahabat yang lainnya. Sehingga dia katakan Aisyah kafir. Akhirnya mereka berkomentar bahasanya Aisyah bukan ibunda kami. Komentar ini disampaikan oleh orang yang mendengarnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawab Aisyah? "Na'am, betul, saya bukan ibu mereka, karena saya ibunda kaum mukminin." Berarti mereka bukan kaum mukminin. Mereka adalah kelompok Syiah. Yang mereka itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka anggap Ali bin Abi Thalib sebagai titisan Tuhan. Dan mereka mengatakan Aliyun ilahu, Ali adalah Tuhan. Kemudian dikumpulkan oleh Ali dan satu persatu dipaksa tobat. Yang tidak bertobat dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata tiga sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar," celakalah tungkak-tungkak karena terancam dari neraka. Hadis ini punya sababul wurud. Diceritakan bahasanya sababul wurud, Nabi SAW menyampaikan kalimat ini terjadi ketika ada sahabat yang dia buru-buru untuk sholat, yang mereka melakukan safar. Kemudian ketika sudah mendekati waktu sholat habis, mungkin tinggal selisih setengah jam atau berapa, mereka pun berwudu. Nah, karena buru-buru, akhirnya mereka hanya mengusap kakinya. Padahal kaki itu harus dicuci, tapi cuma diusap. Jadi cuma permukaannya saja yang kena air, tungkaknya kering. Rasulullah SAW dari kejauhan di atas onta, beliau melihat ini. Akhirnya Nabi SAW teriak dari jauh, "Wailun lil aqabi minan nar," celaka tungkak-tungkak nyemplung neraka gara-gara tidak basah ketika wudu. Sehingga ini dijadikan dalil bahasanya ketika orang itu berwudu, anggota wajib wudu tidak boleh ada yang ketinggalan, dan semuanya harus sempurna kena air. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaki itu dicuci sampai mana? Sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Cucilah kakimu sampai ke kedua mata kaki. Tungkak itu di bawah mata kaki, meskipun dia di bagian belakang, sehingga dia harus wajib kena air. Sehingga kita perlu perhatikan jangan sampai ada di antara anggota wudu yang dia masih dalam kondisi kering. Kemudian di sini terdapat ancaman keras bagi orang yang ketika wudu namun meninggalkan bagian yang wajib dibasuh dan masih kering. Kalau dulu kasus yang dialami sahabat tungkak, kalau di zaman kita kasus yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah sikut. Banyak orang yang ketika wudu sikutnya garing, terutama mereka yang ketika bajunya rodok melepot gitu Pak ya, kemudian ketika diangkat masih menutupi sikut. Dan bahkan saya pernah lihat ada orang yang ketika wudu pakai jaket, jadi cuma diangkat setengah hasta,
betul-betul sikonnya ketutup. Cuci tangan ini sudah sah. Berhubung wudhu sikon harus kena, maka ini harus diangkat di atas sikon. Lebih-lebih mereka yang sikonnya ini dengan pangapunten kodrono lemaknya. Ketika sikon itu sudah ketutupan kurukan daging, begitu begini, ininya keren. Dia cuma begini saja, ya, diluruskan. Nah, belakangnya tekuk Pak ya, makanya harus ditekuk sikonnya, biar tidak ada yang sikon yang kering. Kasusnya berbeda meskipun secara hukum sama. Ketika ada orang yang berwudu, namun ada bagian yang tidak dibasahi. Kemudian juga wajah, saya juga sering melihat ada orang yang kurang perhatian dengan di depan telinga. Bagian depan telinga ini masuk bagian wajah. Karena definisi wajah batasannya adalah mulai telinga depan telinga kanan sampai telinga kiri. Ini apa namanya? Hah? Ini telinga. Ini telinga. Ini apa namanya? Hah? Kita nggak punya nama untuk ini, Pak. Kiwir. Ini kiwir, tempat anting ini kiwir. Atasnya dikit, ada daging nyenil ini. Apa ini? Pokoknya daging nyenil gitu ya. Kita nggak punya nama untuk ini. Antara depan itu sampai kanan dan kiri. Kemudian kalau untuk batas atas bawah, dari mulai batas tumbuh rambut normal sampai janggut. Sampai janggut, ini wajah. Nah, kalau botak gimana? Ya diasumsikan kalau Bapak tidak botak, di manakah tumbuh rambut normal? Di bagian depan. Itulah batas depan wajah. Nah, jangan sampai itu kering. Terutama yang sering kita lihat, ada orang yang bagian mendekati telinga ini masih kering ketika berwudu. Mas, tapi itu sambil tanya Mas. Oke lah, bahwa ketika tungkaknya ini tidak basah, berarti wudunya tidak sah, kan begitu ya? Ketika wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah, gitu ya, batal berarti. Tapi dengan kata-kata nar itu terus, apakah itu nar itu hanya sekedar menyatakan tidak sah sholatnya? Ya. Tapi apakah benar-benar itu sanksinya masuk neraka itu? Yang menyatakan ancaman ini Rasulullah SAW. Beliau sampaikan demikian untuk menunjukkan bahasanya orang yang dia meninggalkan bagian dari anggota wudu sehingga dia kering tidak basah, ini terancam neraka. Sehingga konsekuensi berikutnya, di samping ada hukuman akhirat, di dunianya merembet, sholatnya tidak sah. Dan kenapa sampai ada ancaman besar seperti itu? Karena orang ini tidak perhatian dengan kewajiban dia. Allah perintahkan demikian, tapi dia tidak memperhatikan. Sama halnya ketika ada orang yang berpuasa, 5 menit sebelum maghrib mencicipi makan. Ini daripada nanti kecolongan tak di sini. Apa hukumannya? Di samping puasanya batal, orang ini diancam oleh Nabi SAW, dia akan dihukum ketika di alam kubur. Ada sebuah hadis yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Nabi SAW pernah melihat ada kejadian orang yang dijungkir di atas kencetannya, ya, ditusuk, ya, seperti kencetan apa? Nah, seperti calon sate, ditusuk gitu. Kemudian mulutnya robek, keluar darah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, itu siapa? Kata beliau, innahu rajulun qad aftara qabla tahillati shaum. Orang ini sudah membatalkan puasa sebelum waktunya. Berarti apa? Di samping puasanya batal, ada konsekuensi besar. Maka terkait masalah amal wajib, ketika dia secara sengaja membatalkan tanpa udzur dan dia tahu ini termasuk pelanggaran, di samping itu nanti harus ada kewajiban mengulangi amalnya, dia juga punya mendapatkan hukuman
hukuman besar. Dan yang menetapkan demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah baca 2 hadis. Semoga nanti bisa istiqomah. Ya kurang lebih seperti ini model kajian saya. Nanti kalau misalnya ada saran dan kritik yang disampaikan oleh Bapak Ibu, sangat kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukunya bisa dikumpulkan kembali nanti. Mohon dihitung Pak, benar 25 tengah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.